Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjut membahas tentang kisah-kisah yang mengungkit kehidupannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar pernah bercerita kepada para sahabat Rasulullah SAW, aku tidak pernah sujud di hadapan berhala sekalipun, meskipun pada masa jahiliyah. Meskipun dalam keadaan sudah balik. Dan saat itu bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, menarik tanganku dan mengajakku ke tempat berhala-berhala. Dia berkata kepadaku, ini adalah sesembahanmu yang maha tinggi, kata bapaknya Abu Bakar. Lalu dia pergi dan meninggalkanku sendirian. Aku pun mendekati berhala itu dan berkata, sungguh aku lapar, berikan aku makanan. Berhala itu diam, tidak menjawab. Aku berkata lagi, sungguh aku tidak memiliki pakaian, berikanlah aku pakaian. Berhala itu pun tetap diam dan tidak menjawab permintaanku. Maka aku lemparkan batu besar ke arahnya hingga berhala itu jatuh tersungkur di hadapanku. Ini Abu Bakar itu bukan hanya sahabat mulia, tapi memang hatinya juga mulia dan kehidupannya juga mulia. Abu Bakar meskipun di masa jahiliyah tidak pernah menyembah berhala sedikit pun sama sekali. Jadi kisah ini ketika Abu Bakar berkata kepada para sahabat ketahuilah aku selama hidup meski sebelum masa Islam aku tidak pernah menyembah berhala. Umar kaget. Wahai Abu Bakar, aku dulu pernah melihatmu bersama ayahmu masuk ke tempat peribadatan, tempatnya berhala-berhala. Bagaimana itu? Akhirnya Abu Bakar bercerita, dulu aku diajak bapakku untuk dikenalkan ke para berhala-berhalanya. Bapakku bilang, Abu Bakar, ini adalah tempat sesembahanmu yang maha tinggi. Di sana banyak sekali sesajen, makanan-makanan, ada banyak pakaian di sana. Ketika bapakku pergi meninggalkanku sendirian, maka aku berkata kepada si berhala-berhala, aku lapar, aku mau makan, berikan aku makanan. Ternyata si berhala nggak ngasih apa-apa, diam saja. Minta baju, pengen baju nggak dikasih. Akhirnya Abu Bakar memukul atau melempari batu berhala itu hancur, roboh di depannya. Kisahnya berlanjut. Setelah Abu Quhafah menjemput Abu Bakar, kaget, kok berhala, kok Tuhanku hancur. Dipukul Abu Bakar sama Abu Quhafah, diseret ke rumahnya, lapor ke ibunya, ketahuilah anakmu ini telah menghancurkan Tuhan-Tuhanku. Apa kata ibunya Abu Bakar? Jangan sakiti ini, jangan sakiti. Ini adalah anak yang benar, anak yang atik. Jangan sakiti anakmu ini. Jadi ibunya Abu Bakar ini sudah ada ilham bahwa anaknya ini menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dalam keadaan di jalan kebenaran. Jadi jangan sakiti anakku, jangan sakiti. Nah ini, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala meskipun dalam masa-masa jahiliyah. Kenapa masa mudanya Abu Bakar kok juga mulia? Karena Abu Bakar ini sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul sudah mendengarkan kabar gembira. Suatu ketika Abu Bakar ini berdagang ke Syam. Abu Bakar ini pedagang luar negeri, pedagang antar negara luar biasa. Suatu ketika Abu Bakar berpergian ke Syam untuk berdagang, pernah bermimpi. Dan mimpinya itu ia ceritakan kepada seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta itu pun bertanya, dari mana asalmu? Abu Bakar menjawab, dari Mekah, suku Quraisy.
Buhairah bertanya kembali, apa pekerjaanmu? Aku pedagang, saudagar. Akhirnya pendeta itu menjawab, jika Allah membenarkan mimpimu, sesungguhnya akan diutus seorang nabi dari kaummu dan engkau akan menjadi tangan kanannya, lalu engkau akan menjadi khalifah setelah wafatnya. Kabar itu membuat Abu Bakar tenang. Nah, Abu Bakar selama hidupnya sudah mulia, ditambah lagi dengan ilham-ilham yang menunjukkan bahwa kelak akan ada nabi dari kaumnya dan Abu Bakar akan menjadi kaki tangannya. Tenang, maka tambah yakin bahwa selama ini apa yang diimani oleh kaumnya itu tidak benar, maka akan dibenarkan oleh seorang nabi dan Abu Bakar menjadi kaki tangannya. Maknanya Abu Bakar juga benar selama ini, hanya tinggal menunggu siapa pemimpinnya. Ini loh kenapa Abu Bakar semakin mantap dalam menentang tradisi-tradisi Quraisy. Jadi memang ada petunjuk-petunjuk sebelum menuju kepada fase yang sangat klimaks, yang sangat genting. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul itu usia 40-an. Abu Bakar ya kisaran 38-an, 37-an. Selisih 2-3 tahun. Jadi menuju masa itu Abu Bakar sudah diberikan kode-kode bahwa kelak akan ada nabi, kamu akan menjadi orang ini ciri-cirinya, ini. Sebenarnya dikasih kode, dikasih prolog, dikasih intro agar tidak kaget. Makanya ketika Nabi sudah diutus menjadi Rasul, Abu Bakar langsung iman dan langsung mempercayai semua ucapan Nabi. Apalagi Abu Bakar dan Nabi Muhammad memang semasa kecil sudah berteman akrab, semasa remaja sudah akrab, dan Rasulullah SAW digelar Al-Amin, tidak pernah berdusta. Begitu juga Abu Bakar, dua insan yang mulia. Makanya Abu Bakar ini adalah orang kedua setelah Rasulullah SAW dalam Islam. Ibarat orang pertama Indonesia siapa? Presiden. Orang kedua wakil presiden. Abu Bakar orang kedua dalam kehidupan manusia, terkhusus agama Islam. Luar biasa. Abu Hurairah pernah menyimpulkan dari berbagai hadis, dari berbagai pengalaman hidup tentang Abu Bakar. Bagaimana katanya Abu Hurairah? Abu Hurairah pernah berkata, demi Allah, seandainya tidak ada Abu Bakar, maka Allah tidak akan disembah lagi. Demi Allah, jika bukan karena Abu Bakar, Allah tidak akan disembah lagi. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kaum muslim banyak yang menjadi murtad, banyak yang enggan berzakat, banyak yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi karena Abu Bakar tegas melaksanakan syariat Allah, akhirnya Islam semakin besar. Orang-orang yang enggan berzakat itu diperangi sama Abu Bakar. Jangan pisahkan antara sholat dan zakat. Siapa yang tidak zakat maka ia kafir, maka ia diperangi. Para sahabat menolak. Abu Bakar, tolong tahan, kompensasi, dispensasi, janganlah diperangi. Kita ini masih minoritas, kita ini masih kecil. Kalau kita memerangi semuanya, kita diserang balik, kita akan kalah. Tapi Abu Bakar tetap kokoh pendirian, dan berkat kokoh pendiriannya ini Islam berjaya dan Allah disembah. Coba kalau Abu Bakar tidak menegakkan ngasih dispensasi, ya wis lah, nggak apa-apa lah, yang penting sholat, zakat enggak, meski zakat tidak dilakukan nggak apa-apa, hancur syariat nanti. Luar biasa Abu Bakar. Mudah-mudahan kita bisa meneladani semua akhlaknya para sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.